Oke, balik lagi. Sekarang ini berarti kita di chapter berapa nih? Chapter 8, choosing the best alternative. Oke. Di sini kita akan bahas mungkin incremental analysis yang udah sebelum-sebelumnya dibahas. Terus kemudian ya ini pakai spreadsheet ya ada lah ya di bawah-bawah biasanya. Graphical technique in solving problems with mutually exclusive. Nanti kita akan lihat bentuk grafik gitu. Kalau biasanya kemarin kita pakai bentuk cash flow diagram gitu kan. Sekarang kita coba pakai grafik. Oke. Nah, ini udah. Oke. Mutually exclusive. Apa yang disebut mutually exclusive? Jadi kalau misalnya di statistika kita kan belajar mutually exclusive itu cuma bisa satu yang terjadi gitu. Ya, ini juga sama gitu. Only one alternative may be implemented gitu. Jadi dari misalnya 1, 2, 3 alternatif yang bisa diimplementasikan cuma satu gitu. Tapi semua tuh purpose-nya sama gitu. Jadi semuanya mungkin buat dapat profit gitu semua. Yang penting tapi cuma satu yang perlu gitu. Maksudnya kayak misalnya nih di video sebelumnya kan ada tuh ya, mereka punya IRR yang lebih dari MRR gitu, dua pilihan itu. Tapi cuma bisa satu yang kita pilih gitu ya. Kita pilih berarti yang apa namanya? Setelah kita lihat delta IRR-nya gitu. Yaitu objective of incremental analysis is to select the best of these mutually exclusive alternatives gitu. Oke, incremental analysis ya ini kan kita kalau kemarin belajar berarti dia kan bentuknya selisih ya. Dan dia bisa apply mau bentuk IRR, mau present worth, mau EUAC atau EUAW gitu. Tapi kalau present worth sama EUAW biasanya nggak begitu penting gitu. Maksudnya mau dipakai boleh gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. EUAW sama present worth. Oke, gimana cara mencari incrementnya? Ini sebenarnya agak beda. Kalau gue ini kan ngapalinnya mungkin agak susah ya, meskipun sama aja bentuknya. Kalau gue biasanya gini, high kurang low, udah gini aja. Nanti dapat incrementalnya. Oke, di sini ada kosakata baru, yaitu defender sama challenger. Nah, defender ini yang sementara, gitu. Jadi defender bukan Lenovo ya. Defender ini yang sementara kita pakai gitu. Maksudnya apa namanya istilahnya? Setelah kita comparison, dia yang paling bagus gitu. Nah, challenger-nya itu adalah yang tadi yang akan kita bandingkan dengan si defender gitu. Misalnya defender selama ini kita nggak ngapa-ngapain gitu. Terus challenger-nya misalnya yang pertama mau bikin pabrik sepatu gitu misalnya. Terus challenger 2 misalnya bikin apa? Misalnya kita bandingin nggak ngapa-ngapain sama bikin pabrik sepatu ternyata lebih untung bikin pabrik sepatu. Ya udah, pabrik sepatu kita bandingin lagi sama bikin pabrik sendal gitu. Ternyata lebih untung pabrik sendal. Berarti pabrik sendal jadi defender gitu. Kalau tadi defendernya pabrik sepatu, challengernya pabrik sendal. Setelah dibandingin ternyata defendernya jadi pabrik sendal gitu untuk evaluasi berikutnya. Oke, ini apa? For the set of n mutually exclusive alternatives, n min 1 comparisons must be made from ya ini intinya adalah kita bandingin semua lah gitu maksudnya Pak nanti di bawah kita lihat contohnya paham lah ini maksudnya intinya adalah kita bandingin semuanya. Oke, kita lihat di sini kita punya alternatif A, B, C, D dan E gitu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah di sini kita punya initial cost beda-beda ya kan. Nah, kita bikin dia increasing gitu berarti kan jadinya E duluan. Sorry kok E duluan. Berarti kan D duluan, kemudian B, terus kemudian A, kemudian C, kemudian E gitu. 1000, 2000, 4000, 6000, 9000. Kemudian kita lihat IRL-nya si apa namanya? IRL-nya si D gitu. Ya kan? IRL-nya si D itu ternyata 9,94% gitu. Nah, di sini gue nggak akan bahas ini ya, maksudnya present worth ini kan kalian maksudnya udah belajar ya, jadi gue nggak akan bahas banyak di sini, tapi gue akan bahas pola pikirnya. IRLD itu adalah 9,94% gitu. MARR segini. Berarti kan kita nggak pakai dong. Ngapain gitu. Nggak nutup kok 10%-nya gitu. Berarti kita nggak usah ngapa-ngapain. Do nothing gitu. Berarti D kita coret. Berarti defender tetap di do nothing gitu. Kemudian kita lihat IRR-nya si B.
IRLB ternyata 19,96. Nah, dia lebih gede dari MIRL 10%. Berarti kan kita pakai si B. B-nya kita pakai dan dia jadi defender baru gitu. Berarti B-nya nggak kita coret di sini. Kemudian B kita compare sama A. Tapi kita nggak akan ngitung IRL-nya A. Ya, kita nggak ngitung IRL A. No, kita ngitungnya adalah incremental gitu. Kita ngitung present worth A kurang B. Ya, nanti dibikin aja cash flow diagramnya seperti apa gitu. Nanti dapat IRL-nya adalah 9,63. Nah, gimana ini kita nerjemahinnya? Seperti yang kemarin gue bilang di video, kita nambah 1000, kita nambah 2000 nih dari BKA. Kita nambah 2000 kan. Tapi tambahan 2000 ini nggak nutup ternyata. IRL-nya cuma 9,63 untuk si 2000-nya yang terpisah. Gitu. Nggak nutup. That's why kita tetap pilih yang B gitu. Karena tambahan 2000 ini ketika kita pilih yang B, kita bisa invest ke yang lain gitu. Jadi karena IRL A min B-nya adalah 9,63, kita nggak pilih gitu. Mending kita pilih lagi alternatif yang lain. Kita lihat, berarti B-nya tetap defender. Kemudian B-nya kita lihat. B kita compare dengan C. Sorry, ini berarti A-nya kita coret ya. Udah enggak. Kemudian kita compare dengan C. Sama kayak tadi, must be made incrementally. Jangan ngitung IRL-nya C. Ini salah. Gitu. Kita hitung, ya ngitung IRL mungkin dari kemarin udah dijelasin juga video-video sebelumnya. Kita lihat berarti dapat 6,08%. Sama kayak tadi, berarti kita nambah 4000 buat si C. Ini IRL cuma 6,08 gitu. Jadi nggak nutup. Ngapain kita nambah 4000 gitu. Berarti alternatif B tetap preferred dan tetap dia defendernya. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Dia yang E itu kita nambah 7000 kan berarti. Sama kayak tadi dibikin incrementally. Dah, ternyata nambah 7000 di sini malah cuma 0,67. Yang ngapain kita nambah 7000? Kagak nutup gitu. Berarti B-nya tetap preferred dan dia adalah final selection. Nah, maksud di yang atas tadi yang ini adalah kita harus bandingin gitu sama semuanya. D kita bandingin dengan D kita bandingin dengan do nothing. B kita bandingin dengan tadi do nothing. A kita bandingin dengan B, C kita bandingin dengan B, E bandingin dengan B gitu. Yang penting kita bandingin semua gitu. Semua kepake gitu, semua kita evaluasi. Oke, ini yang tadi. Elements in comparing, identify, terus kemudian construct, oke. Examine the line of maximum values. Oke. Ya, ini sebenarnya intinya adalah yang kayak tadi gitu. Yang tadi kita lakukan. Oke. Choosing an analysis method. Oke, kita lihat di sini. All analysis method, mau kita pakai LOL, mau kita pakai present worth atau annual cash flow, dia akan consistent solution. Gitu, nggak mungkin beda-beda. Ya, ini bukan ngitung inventory cost ya, beda cerita. Kalau kita pakai rate of return, ini lebih easy to explain gitu. Kita tinggal bandingin berapa persen sama berapa persen gitu. Dan ini lebih sering dipakai. Tapi this is more difficult to calculate gitu. Lo lihat aja di sini tadi. Ini gimana ngitung nggak pakai spreadsheet gitu. Pasti kan pakai spreadsheet gitu. Nah, does not require a minimum attractive rate of return in calculation. Nah, di sini kita nggak perlu MIRL. Kenapa? Kita lihat di atas ya. Di sini kita lihat. Kalau misalnya kita pakai yang tadi, si LOL-nya dia nggak perlu. Kenapa? Gitu. Kita bandinginnya cuma masing-masing aja gitu. Sedangkan kalau kita pakai present worth atau annual cash flow, dia pasti perlu MIRL gitu. Nah, gitu loh. Jadi kita harus perlu gitu. Di sini misalnya 5% gitu. Si MIRL 10, ya berarti kita nggak pakai gitu. Easier to calculate gitu, nggak pakai spreadsheet pun bisa. Kalau yang ini, ya itu
dia MIL nggak kepake karena mereka cuma membanding-bandingkan aja gitu. Kalau di sini MIL pasti kepake gitu. Karena kita harus tahu dia di bawah atau di atas MIL. Oke, di sini incremental rate of return analysis gitu. Berarti yang ini ya kita pakai set. MIL-nya dipakai di sini given. Semuanya acceptable gitu karena ILL-nya lebih dari MALL. Ini 15, ini 20, ini 11, ini 10, ini 6 gitu, seminimal-minimalnya. That's why di sini dibilang does not require a minimum attractive rate of return karena semuanya acceptable gitu. Oke. Nah, di sini gimana? Jangan pernah pilih langsung ya paling gede. Oh, enggak gitu ceritanya. Oke, kita rank dulu. Di sini lowest, terus ini kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita rank dulu, ya kan? Baru nanti dihitung gitu. Kita dihitung incremental LOL-nya gitu kan. Apa yang kita keep? Nih. Tadi siapa, sorry? MALL-nya kan 6 ya. Nah, di sini B sama D LOL-nya adalah 29%. Berarti kita akan pakai si B. Kemudian dari membandingkan A ke B, A minus B, LOL-nya 10. Tadi berapa? 6. Berarti kita akan tetap pakai kita akan pindah pakai si A gitu karena ternyata melebihkan invest di A return rate of returnnya 10% gitu. Kita bandingin yang C ternyata cuma 2%. MAL-nya 2, kita nggak akan pakai. Yang ini malah lebih kecil lagi, kita nggak akan pakai gitu. Berarti akan tetap A yang akan kita pakai gitu. Final decisionnya kita akan pakai yang A gitu. Oke, ini yang tadi gue bilang graphical solution. Memang ini jarang dipakai, tapi anggaplah nanti keluar di soal gitu. Nah, kita pakainya gimana gitu. Di sini MIL 6% yang pink gitu. Ini kan. Nih yang pink. Set gitu kan. Alternatif yang ini ada 1, 2, 3 alternatif. Gitu. Kita akan pakai gitu. Kita bisa pakai 1, 2, 3. Ini kita bisa pakai tiga-tiganya gitu. Tapi ya kita lihat mana yang paling jauh gitu dari si MIL. Kita bisa pakai tiga-tiganya nggak masalah. Mungkin ini nggak begitu kelihatan ya. Nah, yang begini kita lihat. Di sini MIL segini gitu, yang pink, ya kan? Yang paling jauh mana? Yang paling jauh yang si A. Berarti kita akan pilih yang si A gitu. BAC semuanya bisa, boleh kita pilih gitu. Maksudnya mereka semua memenuhi gitu. Mereka semua sudah di atas MALL gitu. Tapi yang akan kita pilih adalah yang paling menguntungkan gitu dari semua yang bisa dipilih gitu. Istilahnya kayak gitu. Oke. Kita lihat lagi. Apa nih? If line between two alternatives is lebih dari 45 degrees, accept the higher cost alternative gitu. Alternatif A wins. Kira-kira gitu, kayak tadi yang gue bilang. Cari yang pokoknya yang paling jauh lah. Gitu. Oke, kira-kira gitu. Nah, ini semuanya punya NPW. Nah, ini kan present worth of cost sama present worth of benefit gitu. Berarti di sini ada NPW, di sini ada NPW, di sini ada NPW gitu. Kita lihat gitu. Kenapa di sini paling jauh? Karena dia NPW paling besar gitu. Alternatif A maximize NPW gitu. Gitu kira-kiranya. Oke, di sini apa? Kalau kita pakai present word, nih ya, kita pakai present word. MILL kita akan perlu. Computationnya less gitu. Tapi explanationnya ya ini depends. Semua explanationnya depends ya. Oke. Terus kemudian kalau kita pakai annual word, MIL akan tetap perlu. Kayak tadi yang dijelasin di atas ini sebenarnya. Dan lebih gampang juga dihitung tanpa pakai spreadsheet. But LOL, ketika kita pakai LOL, kita akan lebih susah gitu. Menghitung tanpa spreadsheet. Nah, tapi di sini MIL tidak perlu dikalkulasi, cuma buat comparison aja, kayak tadi yang di atas gitu. Di sini kan ya, kita lihat ya.
kita nggak pakai gitu. MIA kita nggak pakai, kita cuma bandingin aja. Di sini 29, oh lebih gede, oh lebih kecil, nggak masalah kayak gitu doang. Gitu. Oh udah. Do what the organization requires. Occasionally augment with alternate methods where the method adds beneficial information gitu. Jadi kita pakai tiga ini bukan cuma pertimbangannya perlu ML atau komputasinya aja gitu. Tapi kita lihat kasusnya perlunya yang mana gitu. Oke, ya ini yang tadi gitu. Ya ini sebenarnya lebih cepat dari yang tadi sih. Oke, paling itu aja. Kalau masih ada yang bingung, tanya aja nanti. Thank you guys.